Halo semuanya, nah di paparan materi kali ini kita bakal ngebedah habis salah satu isu yang paling kompleks dan sering disalahpahami di Indonesia, yaitu krisis Papua. Kalau kalian merhatiin, baru-baru ini ada fenomena rame soal pembubaran penayangan dokumenter Pesta Babi. Tapi kita nggak bakal cuma ngomongin review filmnya ya, kita justru bakal pakai film ini sebagai lensa tajam untuk melihat realitas sistemik yang benar-benar lagi terjadi di sana. Kita bakal kupas lapis demi lapis dari permukaan sampai ke akar yang paling dalam. Yuk kita mulai. Oke, ini peta jalan diskusi kita ya. Kita bakal mulai dari melihat titik butanya dulu lewat fenomena pembungkaman film tadi. Terus kita turun ke akar identitasnya, ngebedah dinamika 3 pilar kekuasaan yang ada, meninjau paradoks kebijakan di era transisi, dan pastinya kita tutup dengan obrolan soal solusi sistemik dan kenapa ruang kritik itu penting banget. Sip, kita masuk ke bagian pertama, titik buta krisis Papua dan fenomena pembungkaman. Coba deh kalian pikirin satu hal ini. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ada sekitar 28 titik pemutaran dokumenter akar rumput Pesta Babi yang tiba-tiba diintimidasi, bahkan dibubarkan aparat? Fakta gilanya nih, film ini tuh dibikin murni hasil gotong royong. Nggak ada suntikan dana raksasa dari belakang, tapi secara organik bisa dapat sampai 4.000 permintaan pemutaran. Nah, respons yang super represif terhadap gerakan organik kayak gini, itu justru ngasih sinyal kuat. Ada sesuatu yang masif banget yang kayaknya lagi ditutup-tutupin. Dan sesuatu itu adalah 3 krisis raksasa yang dibongkar sama film ini, yang entah kenapa hampir nggak pernah lewat di FYP media sosial kita atau headline berita arus utama. Pertama, deforestasi gila-gilaan. Bayangin aja, ada target pembukaan lahan sampai 2,5 juta hektar untuk proyek strategis nasional, kayak food estate dan bioetanol. Kedua, krisis kemanusiaan yang benar-benar sunyi. Ada sekitar 107.000 saudara kita di sana yang terpaksa jadi pengungsi internal akibat konflik. Dan yang ketiga, konflik bersenjata itu masih sangat aktif loh, korban jiwa masih berjatuhan. 3 mega krisis ini numpuk di satu pulau, tapi algoritma kita seolah buta. Kenapa bisa begitu mengakar? Kita harus mundur sedikit. Lanjut ke bagian kedua, akar identitas dan apa makna sebenarnya dari ruang hidup. Kalau kita mau paham akarnya, kita harus ngelihat Papua secara ekologis dulu. Papua ini sering banget disebut sebagai the last frontier, atau benteng alam terakhir. Beda banget sama kondisi di Sumatera atau Kalimantan yang hutannya udah banyak banget berubah fungsi. Di pedalaman Papua, 80-90% tutupan hutan alamnya itu masih utuh. Dan ini bukan sekedar kumpulan pohon ya, ini adalah kekayaan endemik raksasa yang jadi paru-paru buat siklus iklim global kita semua. Nah, dari kondisi ekologis tadi, muncullah satu tragedi miskomunikasi yang luar biasa besar. Ada benturan cara pandang yang ekstrim soal apa arti sebuah ruang hidup. Buat masyarakat adat Papua, tanah itu adalah identitas, itu peradaban Melanesia, sosok ibu yang sakral dan ngasih kehidupan. Tapi di sisi lain, buat para pembuat kebijakan di Jakarta, Papua ini seringkali cuma dilihat sebatas komoditas, zona geopolitik, area ekstraktif, cadangan modal, atau ibaratnya kanvas kosong buat naruh proyek strategis nasional. Benturan dua dunia ini, bumi dan langit ini, adalah fondasi utama dari krisisnya. Kita masuk ke bagian ketiga ya, cengkeraman 3 pilar kekuasaan. Mari kita bedah petanya. Konsep ruang hidup Kadi ngebawa kita ke inti dari dinamika kekuasaan di Papua. Secara objektif, masyarakat adat Papua itu sebenarnya lagi kejepit di tengah lingkaran setan 3 aktor raksasa. Coba kita bedah jurang antara apa yang mereka bilang ke publik sama kepentingan aslinya. Pertama, Jakarta atau negara dan oligarki. Kepentingan real mereka itu akumulasi modal dari sumber daya ekstraktif dan anggaran keamanan. Tapi narasinya dibungkus manis pakai kata nasionalisme dan ketahanan pangan. Kedua, elit lokal Papua. Di depan, mereka teriak soal hak masyarakat adat. Padahal di belakang, fokusnya sering ke perebutan triliunan dana otonomi khusus dan kursi politik. Ketiga, kelompok bersenjata. Mereka jualan narasi pembebasan total, tapi secara real ada perebutan kontrol teritorial dan legitimasi politik di level internasional. Jadi kebayangkan, masyarakat biasalah yang paling babak belur kegencet di tengah-tengah 3 pilar ini. Ngelihat ruwetnya kondisi tadi, kadang Merdeka Penuh tuh kelihatan kayak jalan pintas yang instan kan? Tapi tunggu dulu, coba lihat angka ini. Ada 250 lebih suku yang berbeda di Papua. Kalau kita analisis secara pragmatis tanpa bias, lepas landas secara mendadak tanpa institusi yang matang itu resikonya fatal banget. Kalau nggak ada musuh bersama lagi, pergesekan antar suku ini bisa meledak jadi konflik horizontal. Dan negara baru yang kaya raya tapi secara militer dan ekonomi masih rapuh, wah itu bakal langsung jadi target empuk kolonialisme ekonomi global yang baru.
Jadi dilemanya tuh kerasa banget. Merdeka instan berisiko jadi negara gagal. Tapi kalau diam aja di status quo, ruang hidup mereka pelan-pelan mati. Benar-benar sistemik. Sekarang kita lihat di bagian keempat. Gimana paradoks kebijakan di era transisi ke maling dan sekarang. Terus gimana cara pemerintah pusat ngakalin ini selama beberapa tahun terakhir? Nah, kita ngelihat ada dua pendekatan yang berbeda, tapi paradoksnya, dua-duanya gagal nyentuh akar masalah. Era Jokowi itu pendekatannya sangat teknokratis. Bangun jalan Trans Papua 3.400 km, bikin BBM satu harga, sampai mecah Papua jadi 6 provinsi. Tujuannya pemerataan, iya, tapi banyak yang bilang ini buta politik. Isu HM ditinggal, dan warga lokal yang belum siap tanding secara ekonomi malah makin terpinggirkan. Di sisi lain, era pemerintahan Prabowo mulai ngegeser fokusnya ke sekuritisasi pangan. Contoh paling nyata itu proyek food estate 1 juta hektar di Merauke. Ini didorong banget sama militer, mandang pangan sebagai instrumen pertahanan nasional. Tapi sayangnya, seringkali nabrak dan menekan suara penolakan dari masyarakat adat yang punya tanah. Kalau kita urai, apa sih benang merah dari kebijakan-kebijakan agresif ini? Jawabannya ada di logika yang sering disebut sebagai negara Leviathan. Logikanya tuh dingin dan lurus-lurus aja. Langkah pertama, negara butuh banget ketahanan pangan dan energi. Langkah kedua, negara ngelihat Papua punya lahan luas yang kosong. Ya udah, langkah ketiga, negara langsung nurunin militer dan korporasi buat ngeklaim lahan itu atas nama kepentingan nasional. Buat banyak analis dan kritikus, ini tuh nggak ubahnya kayak fase baru dari kolonialisme domestik. Suara dan hak orang-orang yang udah tinggal di sana ribuan tahun dianggap angin lalu. Buat ngerangkum betapa absurdnya logika ekstraktif tadi, ada satu kutipan yang tajam banget dari sutradara Watchdog dan Dilaksono pas ngebahas soal transisi bioetanol. Beliau bilang, menghabisi hutan Papua, menyingkirkan orang Papua, hanya untuk dibakar jadi macet di jalanan. Kutipan ini tuh kayak nampar kita semua ya, ngasih lihat kerusakan ekologis yang di luar nalar. Kita ngorbanin benteng alam terakhir dan ruang hidup sebuah peradaban, ujung-ujungnya cuma buat dibakar di knalpot kendaraan pribadi di Jakarta, yang pada akhirnya tetap aja kejebak macet karena sistem transportasi publik kita yang belum benar. Oke, kita sampai di bagian kelima. Dari semua paradoks tadi, terus gimana dong solusinya? Gimana sih seharusnya Papua dikelola? Kalau emang niatnya mau nyelesain masalah secara permanen, kita butuh pergeseran paradigma. Kekuasaan itu harus dikembaliin ke manusianya. Ada 3 pilar yang wajib ada. Pertama, kedaulatan ruang hidup. Masyarakat adat tuh harus dikasih hak veto mutlak atas tanah mereka sendiri. Nggak boleh ada proyek apapun jalan tanpa izin murni dari mereka. Kedua, demilitarisasi dan otonomi radikal. Pasukan militer non-organik harus pelan-pelan ditarik. Keamanan dikembaliin ke pendekatan sipil yang humanis dan birokrasi benar-benar diserahin ke parlemen lokal. Ketiga, yang paling penting nih, rekonsiliasi historis. Luka masa lalu tuh nggak bisa cuma ditambal pakai aspal jalan tol. Harus ada komisi kebenaran, sejarah diakui jujur, dan pelanggaran HAM diadili tanpa pandang bulu. Nah, untuk bisa nyampe ke solusi itu, kita nggak bisa nutup mata dan telinga dari kritik. Kritik itu bukan musuhnya negara, teman-teman. Kritik itu ibarat termometer, alat diagnostik buat tahu penyakitnya di mana biar bisa diobatin. Makanya upaya ngeberangus ruang pemutaran film kayak Pesta Babi itu bahaya banget. Itu bukti ruang sipil kita lagi menyusut. Film ini dan kritik-kritik sejenisnya justru lagi ngejalanin tugas penting buat nunjukin wajah asli kekuasaan. Kritik adalah bagian mutlak dari penyelesaian Papua, karena kalau nggak ada yang protes, mesin raksasa ekstraktif ini bakal terus jalan ngegilas apa aja yang ada di depannya. Pada akhirnya, paparan ini membawa kita ke sebuah ujian moral. Pertanyaan besar yang harus banget kita jawab sama-sama. Apa kita bakal terus nutup mata dan ngejadiin Papua sekedar ladang sumber daya buat dikeruk sampai habis? Ataukah kita akhirnya berani buat berhenti sejenak, dengerin kritik-kritik tadi dengan pikiran terbuka, dan mulai naruh nilai kemanusiaan di titik pusatnya? Pilihan kita hari ini gak cuma bakal nentuin nasib saudara-saudara kita di Papua, tapi juga bakal ngukur seberapa sehat sebenarnya demokrasi kita sendiri. Pikirin deh. Sampai jumpa di paparan materi berikutnya ya.